Hi, what's the matter? I've got stomachache. I've just eaten something spicy. Hai sahabat Englishpedia, welcome back to our channel. Sahabat pasti pernah mendapati kalimat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. I have just eaten something spicy. Saya baru saja makan yang pedas-pedas. Kalimat ini adalah contoh ungkapan present perfect tense yang akan menjadi topik kita pada video kali ini. Agar dapat memahami present perfect tense dengan baik, ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definition, yang kedua adalah function, yang ketiga adalah pattern, yang keempat time signal, dan yang terakhir adalah example. Sebelum kita mulai pembahasan kita, silakan klik tombol subscribe untuk dapatkan update terbaru dari Englishpedia. Nah, sahabat Englishpedia, hal yang pertama akan kita cari tahu dari present perfect tense adalah pengertian atau definition. Kita langsung ke kelas saja yuk untuk belajar. Present perfect tense adalah salah satu jenis tenses yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ngomong-ngomong, apa ya fungsinya? Berikut ini adalah penjelasannya. Pertama, untuk mempelajari present perfect tense, kita akan mencari tahu definition atau pengertian, serta function atau penggunaannya. Present perfect tense is a verb tense used to express actions that occur in the past but finished recently. Therefore, those actions have effect at present. Jadi, present perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi. Tapi, efek dari kejadian tersebut masih bisa dirasakan di waktu sekarang. The present perfect tense memberikan makna sudah pada kalimat. Sekarang kita lihat contoh pada kalimat di awal video. I have eaten something spicy, so I have stomachache now. Ini adalah kalimat dalam bentuk present perfect tense, yang artinya saya sudah makan yang pedas-pedas. Efek dari kejadian yang tadi saya lakukan adalah saya sakit perut, atau I have stomachache. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari pengertian dari present perfect tense. Selanjutnya, kita akan mempelajari function atau penggunaan dari tenses ini. Kemudian, fungsi atau kegunaan dari present perfect tense adalah yang pertama, untuk menyatakan kegiatan yang baru saja selesai dilakukan. Contohnya, Ratu has just left the class. Ratu baru saja meninggalkan kelas. Yang kedua, menyatakan kejadian yang sudah dilakukan di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Contohnya, I have just learned to play piano for 2 years. Saya sudah belajar bermain piano selama 2 tahun. Yang ketiga, untuk menyatakan kejadian dilakukan di masa lalu yang memiliki efek di masa sekarang. Contohnya, I have opened the door. Saya sudah membuka pintu. 4. Untuk menyatakan kejadian atau pengalaman yang pernah dilakukan. Contohnya adalah, I have ever eaten sushi. Saya dulu pernah makan sushi. Dan yang kelima, penggunaan dari present perfect tense adalah untuk menyatakan pengulangan suatu kegiatan di masa lalu hingga sekarang. Contohnya, I have traveled to many countries so far. Saya telah pergi ke banyak negara sejauh ini. Sahabat Englishpedia, we have learned about the definition and function of present perfect tense. Kita sudah mempelajari pengertian dan kegunaan dari present perfect tense. Ini juga contoh penggunaannya loh, jadi sangat penting kan tenses ini? Jangan kemana-mana ya, selanjutnya kita akan mempelajari pattern dan time signal dari tenses ini. Setelah kita memahami apa itu present perfect tense beserta fungsinya, di bagian ini kita akan melihat pattern atau pola kalimat dalam menyusun present perfect tense. Pola kalimat present perfect tense terbagi menjadi 2, yaitu pola kalimat verbal dan pola kalimat nominal. Yuk kita simak perbedaannya.
Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya. Berikut ini adalah pattern yang digunakan dalam membuat kalimat verbal. Yang pertama, kalimat positif. Patternnya adalah subject plus have or has plus verb 3. Kemudian untuk membuat kalimat negatif, patternnya adalah subject plus have or has plus not plus verb 3. Selanjutnya, untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya, patternnya adalah have or has plus subject plus verb 3 plus tanda tanya. Yang perlu sahabat perhatikan di sini adalah have itu digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Sementara has digunakan untuk subjek she, he, and it. Sahabat bisa klik link deskripsi untuk melihat perubahan verb 1 menjadi verb 3. Sekarang, mari kita lihat contoh dalam kalimatnya. Berikut contoh dalam kalimat positif. Riri has sang this song since yesterday. Riri sudah nyanyi lagu ini sejak kemarin. Riri sebagai subjek, has sung adalah kata kerja bentuk ketiga, this song since yesterday adalah objek serta keterangan sebagai pelengkap. Kemudian contoh kalimat negatif, they have not told me about this story yesterday. Mereka belum mengabari saya tentang cerita ini kemarin. Dan contoh kalimat tanya, have you called him twice? Apakah kamu sudah menelpon dia 2 kali? Nah, sahabat, itu adalah pattern beserta contoh dari present perfect tense dalam bentuk kalimat verbal. Selanjutnya, kita akan mempelajari pattern beserta contoh dalam kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan complement sebagai predikatnya. Complement adalah kata pelengkap. Contohnya adalah adjective atau kata sifat, noun atau kata benda, dan adverb atau kata keterangan, disingkat dengan ANA. Kemudian patternnya dalam kalimat nominal adalah subject plus have or has plus been plus complement. Kemudian untuk kalimat negatif, subject plus have or has plus not plus been plus complement. Kemudian untuk membuat kalimat interrogatif, patternnya adalah have or has plus subject plus been plus complement plus question mark atau tanda tanya. Sekarang mari kita buat contoh dalam kalimat. Contoh kalimat positif adalah you have been a singer since 2014. Kamu sudah menjadi penyanyi sejak tahun 2014. Contoh kalimat negatif, I haven't been here since yesterday. Saya belum kesini sejak kemarin. Contoh kalimat tanya, has he been very busy this month? Apakah dia sudah sangat sibuk bulan ini? Nah, sahabat, ini adalah contoh kalimat nominal dalam bentuk present perfect tense. Yang membedakan adalah dalam kalimat nominal menggunakan been sebelum complement. Sahabat Englishpedia, selanjutnya yang tidak kalah penting yang harus kita pelajari adalah time signal atau keterangan waktu dalam present perfect tense. Berikut ini adalah time signal atau keterangan waktu yang digunakan dalam present perfect tense. Yang pertama, time signal yang menunjukkan peristiwa baru saja selesai terjadi. Contohnya adalah just, baru saja, yet, belum, already, sudah, dan recently, baru-baru ini. Contoh kalimatnya adalah I have just eaten, saya baru saja makan. Yang kedua, time signal yang menunjukkan kejadian yang pernah dialami. Contohnya adalah ever dan never. Contoh kalimatnya adalah I have ever eaten sushi. Saya sudah pernah makan sushi. Dan yang ketiga adalah time signal yang menunjukkan kebiasaan lampau hingga sekarang. Contohnya adalah so far, sejauh ini, dan up to now, sampai sekarang. Contoh kalimatnya adalah I have played guitar up to now. Saya sudah main gitar sampai sekarang. Dan yang terakhir adalah time signal yang menunjukkan kejadian dari masa lalu hingga sekarang. Contohnya adalah for, selama, dan since, sejak. Sementara contoh kalimatnya adalah I have lived here for 2 years. Saya sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Sahabat Englishpedia, itu semua yang bisa saya sampaikan terkait present perfect tense.
Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian dan see you on the next vid. Goodbye.